Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayi Ambar Wulan Kusumawardani membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Baik, saya mulai. Seiring dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam, maka umat Islam pun mulai dihadapi dengan berbagai macam persoalan, seperti persoalan masa, situasi, dan kondisi yang berbeda dengan apa yang terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup dahulu. Yang akhirnya membuat adanya ketidaksinambungan antara Islam masa kini dengan Islam yang ada pada saat itu. Maka dari itu mulailah bermunculan para pemikir ulama-ulama kontemporer yang masing-masing dari mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya agar Islam ini bisa menjadi agama yang rahmatan lil alamin, dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi kitab suci yang sahih likulli makan wa zaman. Salah satu dari pemikir ulama yang bergerak dalam bidang tafsir dan pemikiran kontemporer adalah Hasan Hanafi. Hasan Hanafi yang bernama asli Hasan Hanafi Hasanaini ini lahir di Kairo, Mesir tanggal 13 Februari tahun 1935. Beliau sudah mulai menghafal Al-Quran dari sejak usia yang sangat dini, yaitu sekitar umur 5 tahun. Beliau melanjutkan pendidikan sekolah dasar di madrasah, kemudian pendidikan keguruan di salah satu sekolah yang ada di Mesir pada saat itu yang bernama Al-Mu'allimin. Masa kecil Hasan Hanafi dihiasi dengan berbagai macam polemik yang terjadi pada saat itu di Mesir, yaitu adanya kolonialisme dan penindasan dari warga negara asing, salah satunya yaitu warga negara Inggris. Akhirnya Hasan Hanafi pun mulai dari sejak usia 15 tahun sudah mengikuti organisasi-organisasi yang bergerak di bidang patriotisme, yang nantinya akan melatar belakangi pemikiran beliau baik dari segi tafsir maupun teologi Islam. Hasan Hanafi kemudian mendapatkan kesempatan belajar di Universitas Sorbonne di Prancis sejak tahun 1956 hingga tahun 1966. Di Prancis ini beliau belajar melakukan pendekatan metodologis baik melalui karya-karya orientalis yang beliau baca maupun pembelajaran langsung dari beberapa tokoh terkenal seperti modernis Katolik Jean Guiton, Paul Ricoeur, Edmond Husserl, dan Louis Massignon. Pelatihan metodologis ini mempersiapkan Hasan Hanafi dalam merumuskan dan mempromosikan pemahaman teologi yang baru dan dinamis yang beliau usung. Gagasan membangun teologi baru yang dinamis ini dipengaruhi dari pemikiran sosialisme Islam yang nantinya populer dengan sebutan kiri Islam. Hasan Hanafi juga melakukan perjalanan ekstensif antara tahun 1980 hingga tahun 1987. Beliau menjangkau negara-negara seperti Belanda, Swiss, Portugal, Spanyol, Prancis, Jepang, India, Saudi Arabia, kemudian Sudan, hingga ke Indonesia. Pertemuannya dengan para pemikir besar dari negara-negara tersebut memperluas wawasannya dan memungkinkannya memperoleh pemahaman yang lebih luas, tidak hanya mengenai permasalahan yang dihadapi semenanjung Arab, tetapi juga dunia muslim secara lebih luas. Untuk mewujudkan salah satu misi beliau, yaitu kebangkitan Islam, maka dalam salah satu karya beliau, yaitu Turoth al-Tajdid, beliau mengusulkan beberapa usulan dalam upaya membangkitkan Islam. Yang pertama yaitu dengan adanya revitalisasi atau menghidupkan kembali khazanah Islam klasik. Dengan adanya revitalisasi ini diharapkan dapat memecahkan problem situasi kekinian di dunia Islam. Kemudian kedua, perlunya menentang peradaban barat melalui ide kiri Islam. Beliau ini telah memperingatkan akan bahayanya kultural barat yang cenderung membasmi kebudayaan bangsa-bangsa yang secara historis termasuk kaya budaya, yang pada konteks ini adalah bangsa-bangsa timur. Karena itu, maka beliau ini mengusulkan adanya gerakan oksidentalisme sebagai jawaban atas orientalis dalam rangka mengakhiri mitos peradaban barat. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan cara analisis atau atas realitas dunia Islam dengan mengkritik metode tradisional yang bertumpu hanya pada teks atau nas dan mengusulkan metode tertentu yang bertumpu pada kontekstual yang nantinya akan kita bahas sebagai salah satu metode tafsir beliau, yaitu metode hermeneutik.
Ini diharapkan agar realitas dunia Islam dapat berbicara dengan dirinya sendiri. Berbicara mengenai hermeneutika Hasan Hanafi, hermeneutika bagi Hasan Hanafi tidak hanya memperbincangkan tentang teknis penafsiran sebagaimana halnya hermeneutika metodis ataupun hakikat peristiwa penafsiran dalam hermeneutika filosofis. Namun, bagaimana caranya hermeneutika itu juga memperbincangkan dimensi sejarah teks dan kepentingan praktis dalam kehidupan. Menurutnya, pada titik ini hermeneutika itu berfungsi sebagai ilmu yang berkenaan dengan bahasa dan keadaan sejarah-sejarah yang nantinya akan melahirkan teks. Setelah mengetahui makna yang tepat dari sebuah teks, maka harus segera diikuti dengan proses menyadari teks ini dalam kehidupan manusia. Sebab pada dasarnya tujuan akhir sebuah teks wahyu adalah bagaimana ia itu bisa bertransformasi ke kehidupan manusia itu sendiri. Maka hermeneutika Hasan Hanafi inilah yang disebut dengan hermeneutika kritik emansipatoris. Salah satu contoh penafsiran Al-Quran beliau yang menggunakan metode hermeneutika emansipatoris ini dapat dilihat dari penafsiran beliau mengenai konsep tanah dalam Al-Quran. Penafsiran beliau ini dilatar belakangi atas kegelisahannya terhadap kasus penempatan atau penindasan atas hak tanah tersebut. Pertama-tama beliau melakukan proses klasifikasi linguistik terlebih dahulu. Bisa dilihat dari analisis beliau mengenai kata al-ard yang disebut sebanyak 462 kali di dalam Al-Quran, 454 kali sebagai kata benda yang berdiri sendiri, kemudian 8 kali dihubungkan dengan kata ganti kepunyaan, dan hanya sekali yang dihubungkan dengan orang pertama yang dalam hal ini adalah Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk analisis linguistik beliau untuk mencapai sebuah makna bahwa tanah adalah milik Tuhan. Setelah menganalisis situasi faktual ini, maka makna yang cocok dan dibutuhkan untuk kasus ini adalah tanah itu merupakan milik Tuhan, bukan untuk diperebutkan oleh manusia, apalagi melibatkan unsur penindasan. Hasan Hanafi membedakan makna ideal dengan makna real, bahwa makna ideal adalah tanah diartikan sebagai tanah alam, tanah hijau, dan keindahan. Sementara untuk makna real, ia menegaskan bahwa Tuhanlah satu-satunya pemilik dan ahli waris tanah. Itulah penjelasan saya mengenai Hasan Hanafi, seorang ulama dan penafsir kontemporer dari abad ke-20, mulai dari biografi, kemudian pemikiran beliau, salah satunya yaitu kebangkitan Islam, dan metode yang beliau usung dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu metode hermeneutika emansipatoris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be scared because we can do nothing in front of a historical law. We have a certain kind, I don't know what is in English, turo, a thawr, a certain kind of an ox maybe, which is very incited like in Spain. The problem is how to dominate it, how to make him peaceful. But the iceberg is coming, it's a historical law. How to make it a friend rather than an enemy. Or in the language of Esposito, how to make it a challenge, not a threat. And in my language, how to make it a promise, not a risk. Now let me come not to a macro analysis, but to a micro analysis. In the last 200 years, we are struggling for our reformation, for our renaissance. Since Al-Afghani, Abdu, Rida, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, and whatever you know well in the modern Islamic arena, since 200 years after the weakness of the Ottoman Empire, we are trying to struggle again. Islam is very simple for him. Islam against external colonialism and internal domination. No more, no less. Don't say Islam is rituals, don't say Islam is a belief system, don't say Islam is fiqh, don't say no. This is the old Islam. But a modern Islam is an Islam in modern times facing external colonialism and internal oppression. And thanks to his teaching that Arabi revolution came to Egypt, many revolutions in Iran and Afghanistan, he had a lot of followers in the decaying Ottoman Empire. He is the founder of our reformation.